Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chen Tanto dari Prodi Pendidikan Sejarah 1 dengan NIM 31014222059. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang masalah mengenai saudara sejarah dan sulitnya untuk mengajarkan sejarah kepada para siswa yang ada di sekolah saat ini. Untuk kita ke pengertian tentang sejarah terlebih dahulu. Pengertian sejarah menurut para ahli berbeda-beda, seperti berikut. Menurut Aman, sejarah itu adalah kondisi kejiwaan yang menunjukkan penghayatan pada makna dan hakikat sejarah pada masa kini dan bagi masa yang akan datang. Menyadari dasar pokok bagi promosinya makna sejarah dalam proses pendidikan. Dan menurut Kartotirjo, suatu bangsa sebagai kolektivitas, sepertinya halnya individu, memiliki kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri menjadi suatu watak. Kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pengalaman bersama bangsa itu tentu sejarahnya. Identitas seseorang pribadi dikembalikan kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsa berakar pada sejarah bangsa itu. Dalam hal ini, sejarah nasional fungsinya sangat fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada gilirannya berkokoh solidaritas nasional. Sehubungan dengan itu, pelajaran sejarah nasional amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional. Lalu kendala-kendala yang dialami oleh guru sejarah sekolah, saya sudah meneliti dengan bapak yang saya kenal, namun beliau ada halangan untuk tidak bisa mengoperasikan media komunikasi apapun seperti WA, IG karena beliau sudah lanjut usia. Berikut adalah hasil kerja saya dan penelitian saya mengenai kendala-kendala yang kendala-kendala yang dialami oleh guru sejarah saat berada di sekolah dan saat kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran sejarah. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, kerap kali tempat adanya kendala atau masalah yang dihadapi oleh tenaga pengajar atau guru. Tidak terkecuali guru sejarah yang ada di sekolah. Banyak kendala yang dialami guru sejarah di era modern ini, khususnya dalam menyampaikan beberapa materi atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran sejarah di sekolah. Saya mengambil contoh permasalahan dari salah satu SMA yang saya ketahui, bahwa kendala atau permasalahan yang jadi masih cukup menjadi beban pikiran yang ada di sebagai sekolah lainnya, seperti kurangnya minat belajar tentang sejarah. Sering kita jumpai bahwa mata pelajaran sejarah di sekolah cenderung membosankan bagi para siswa, dikarenakan kurangnya minat siswa untuk belajar sejarah. Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan banyaknya media hiburan dapat menurunkan minat siswa untuk belajar mengenai sejarah. Lalu yang kedua, kurangnya kualitas pengajar. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan memang kurangnya kualitas pengajar dalam mata pelajaran sejarah di SMA yang saya ketahui tersebut, yang dimana cara atau metode yang digunakan cukup kuno, mungkin sebab itu cukup kuno. Mungkin sebab itu para siswa seringkali bosan dan tidak ingin belajar sejarah karena metode yang kuno dan tidak relevan dengan zaman sekarang ini. Tiga, kurangnya semangat nasionalisme di kalangan pelajar. Dalam hal ini, semangat nasionalisme berperan cukup penting dalam belajar mengenai sejarah. Karena dengan adanya rasa semangat nasionalisme yang tinggi akan mendorong untuk mempelajari identitas bangsa, dalam hal ini adalah mempelajari sejarah. Dikarenakan kurangnya rasa semangat nasionalisme di generasi bangsa sekarang akan mengakibatkan kurangnya minat untuk mempelajari sejarah. Itulah beberapa problematika yang dialami guru sejarah di SMA yang saya ketahui, maka dari itu saya telah mempersiapkan beberapa alternatif penyelesaian untuk masalah-masalah tersebut yang kiranya akan menjadi efektif untuk diterapkan di SMA yang saya kenal tersebut. Lalu setelah mengumpulkan beberapa alternatif penyelesaian atau solusi untuk beberapa masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya di salah satu SMA yang saya ketahui, dan berikut adalah beberapa alternatif penyelesaian yang akan saya jelaskan. Satu, memberikan pengertian tentang sejarah. Pertama, kita harus memberikan pengertian tentang sejarah, mulai dari sejarah tidak hanya dengan membaca dan menghafal, melainkan bisa menjadi landasan berpikir secara historis. Selain itu, dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di dalam diri siswa.
Dua, menggunakan metode mengajar yang kreatif. Dengan menggunakan metode mengajar yang kreatif, para siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari sejarah. Selain kreatif, diharapkan juga untuk terjadinya interaksi siswa dan guru selama proses belajar berlangsung. Dan itu bisa disebut dengan kegiatan interaktif antara tenaga pengajar dan murid-murid yang diajarnya. Karena itu akan membangun sebuah hubungan yang akan membantu dalam proses pembelajaran selanjutnya. Memberikan pemahaman tentang sejarah. Dengan kita memberikan pemahaman mengenai sejarah, maka akan mendorong siswa untuk belajar lebih mengenai sejarah dan menambahkan semangat nasionalisme yang tinggi pula. Sekian penelitian dari saya dan presentasi dari saya. Bila ada kurang-kurangnya tentang salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.